Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mau masuk dalam persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi. Menarik bahwa pagi hari ini temanya berkaitan dengan doa. Karena itu apakah saudara sudah siap untuk doa pagi online pada pagi hari ini? Kalau saudara telah siap dan menyiapkan seluruh kehidupan untuk doa online pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang telah Tuhan beri. Kami menyambutnya dalam rasa syukur dan terima kasih. Sembari terus membawa hidup kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Berkatilah kami untuk melampaui perjalanan hidup di hari ini, dan biarlah firman yang kami terima pada pagi ini menolong kami untuk menjalaninya. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita saudara dari Kolose pasal 4 ayat 2-5. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara semua sepakat bahwa doa menjadi salah satu disiplin spiritual. Melaluinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, tapi juga secara komunal atau juga persekutuan. Nah, menarik untuk kita renungkan, kalau kita mengatakan doa adalah disiplin spiritual, maka pertanyaannya seberapa disiplin saudara dan saya tekun dalam kehidupan doa? Apakah kita berdoa dalam segala musim kehidupan dengan sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan kita baru berdoa dengan sungguh-sungguh pada waktu tantangan hidup datang, pada waktu pergumulan-pergumulan hidup dan badai kehidupan menghantam hidup kita, pada waktu kesukaran dan penderitaan mengambil bagian dalam perjalanan hidup kita. Tapi kalau hidup itu terasa tenang-tenang saja, jangan-jangan kita memandang doa juga dalam cara yang biasa-biasa saja. Ternyata kita mau melihat pada pagi hari ini bahwa doa itu tidak mengenal musim kehidupan. Karena dia menjadi sebuah disiplin kehidupan, disiplin rohani dalam kehidupan kita, maka kita mau menjalankan kehidupan doa itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat tenang, pada saat badai, pada saat sukar, pada saat yang tidak sukar, kita mau menjalani kehidupan doa kita karena kita tahu dalam kehidupan doa itulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara baik. Pagi ini, Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan ada 3 hal tentang kehidupan berdoa. Yang pertama, bertekunlah dalam doa. Yang kedua, berjaga-jagalah. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah. Nah saudara, bertekunlah dalam doa. Kata bertekun ini diambil dari kata bertahanlah atau memegang teguhlah. Jadi ternyata di dalam doa juga orang butuh terus bertahan dalam hidup berdoa. Orang juga perlu tetap memegang teguh disiplin spiritual dalam hal berdoa. Mengapa ini diserukan? Sebab kenyataan entah di jemaat di Kolose, tapi juga mungkin kita pada waktu-waktu ini, ada banyak orang yang tidak tahan dalam hidup berdoa. Ada banyak orang yang mudah menyerah dan meninggalkan kehidupan doa mereka. Itulah mengapa dikatakan bertekunlah dalam doa. Artinya tidak mengenal musim. Dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, kita perlu terus meneguhkan kehidupan doa kita. Saudara, doa itu seperti wiper mobil. Wiper mobil itu mungkin tidak menghentikan hujan, tapi dia menolong kita melihat dengan jelas di tengah-tengah hujan lebat pada saat kita sedang berjalan. Doa kita juga demikian. Boleh jadi doa saudara dan saya tidak menghentikan pergumulan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Tapi doa kita menolong kita untuk melihat dengan jelas karya-karya Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan itu. Karena itu bukankah betapa pentingnya hidup berdoa dalam kehidupan iman kita. Yang kedua, saudara-saudara, berjaga-jaga. Dalam kehidupan kita, dalam hidup doa kita, berjaga-jaga itu menolong kita untuk terus mengawasi hati, pikiran, perkataan, dan seluruh hidup kita. Berjaga-jaga menolong kita untuk tetap sadar kepada siapa kita berdoa, apa yang kita doakan, apa bagian kita, dan bagaimana Tuhan menyelesaikan semuanya kepada saudara dan saya.
Dan bagian yang ketiga adalah mengucap syukurlah. Mengapa ini penting, saudara? Supaya di dalam kehidupan beriman, supaya di dalam kehidupan berdoa, kita tidak hanya menuntut, kita tidak hanya marah-marah pada Tuhan, kita tidak menjadi kecewa pada Tuhan, tapi kita tahu dalam suasana mengucap syukur, kita punya sukacita, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan dalam apa yang kita mohonkan kepadanya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah dan mengucap syukurlah, kita tahu bahwa keputusan Tuhan tidak pernah salah. Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Ingat, tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Bahwa jawaban Tuhan itu iya atau tidak atau nanti, semuanya ada dalam jawaban terbaik yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita. Pada waktu kita berjaga-jaga, pada waktu kita sadar dengan hidup kita dan kehidupan doa kita, kita juga punya kemampuan yang Tuhan beri untuk mengerti kira-kira apa jawaban Tuhan terhadap doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu-waktu ini banyak kita, kalau kita mau melihat bagaimana cara kita berdoa, kalau dihitung-hitung banyak kali kita berdoa meminta hasil. Coba saudara pikirkan deh, apa yang menjadi doa-doa saudara selama ini. Berdoa minta supaya usaha berhasil, jalanan lancar, anak ujiannya berhasil, usaha yang sedang dibangun boleh berlangsung juga dengan baik. Orang berdoa supaya COVID-19 cepat pergi. Semuanya minta hasil. Tapi, apakah berdoa meminta hasil itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya menolong kita juga? Ternyata saya belajar dan saya mau mengajak kita berpikir serta merenung bahwa yang paling baik adalah bagaimana kita berdoa bukan semata meminta hasil, tapi kita berdoa meminta kekuatan untuk menghasilkan. Supaya dalam upaya doa kita meminta kekuatan untuk menghasilkan, kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kita memohon Tuhan mengaruniakan kita kekuatan, kesabaran, kerelaan dalam menjalani kehidupan kita dalam hal berdoa itu. Nah, karena itu saudara, kita mau belajar dan kita melihat pada pagi hari ini betapa pentingnya kehidupan berdoa. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa mengajak saudara dan saya supaya tetap mempertahankan kehidupan doa dan terus bertekun dalam segala masa kehidupan kita. Jadi, jangan hanya berdoa pada saat hidup membuat kita begitu bergumul, tapi berdoalah juga ketika hidup saudara tampak tenang dan aman-aman saja. Sebab dalam berdoa kita punya ketenangan, dalam doa kita punya kejernihan hati dan pikiran, dalam doa kita punya kemantapan untuk melangkah karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur segala sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya, tapi juga dengarkanlah juga apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pagi ini 3 hal kita bicarakan. Bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah atau tetap sadarlah, dan mengucap syukurlah. Dengan 3 hal ini, perjalanan hidup yang kita lalui, kita jalani dengan baik, karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menyertai saudara-saudara dalam menapaki hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami belajar untuk tetap bertekun dalam doa, bertahan, memegang teguh kehidupan berdoa dalam segala musim kehidupan. Kami tidak hanya mendadak tekun berdoa pada situasi yang sulit, tapi kami juga berdoa dalam situasi hidup yang aman-aman saja. Karena kami tahu betapa pentingnya menjalin relasi dengan Tuhan dalam kehidupan doa. Kami belajar bagaimana berjaga-jaga dan juga mengucap syukur dalam segala sesuatu. Supaya dengan 3 hal itu kami dapat menapaki hidup kami dengan baik dan benar, semata-mata karena Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Pagi ini kami berdoa menyerahkan seluruh umat yang sedang bergumul dalam kondisi keadaan yang sakit, dalam proses pemulihan, mereka yang berjuang dalam tindakan pengobatan. Tuhan berkati dan Tuhan topang mereka. Juga kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang bergumul dalam pekerjaan dan usaha. Pada waktu-waktu ini banyak dari antara kami yang mengalami dampak. PHK terjadi di mana-mana, tapi juga banyak sekali karyawan yang dirumahkan. Para pemilik usaha memutar otak untuk membayarkan gaji para karyawan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka semua.
biarlah Tuhan anugerahkan kekuatan dan kemampuan, hikmat bagi setiap mereka, supaya dapat merespon situasi ini dengan baik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat yang juga mengalami pergumulan dan tantangan. Sekalipun kami tidak mengalami perjumpaan secara fisik, tapi biarlah lewat perjumpaan-perjumpaan online, persekutuan dan kasih kami pada Tuhan tidak surut. Tapi kami boleh terus diteguhkan untuk menapaki hari-hari hidup kami. Berkatilah gerejamu untuk tetap hadir, mengupayakan segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi dan tantangan yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan pemerintah. Tuhan berkatilah pemerintah kami dalam segala upaya terbaik mereka untuk menanggulangi wabah COVID-19, juga dengan seluruh dampak yang punya pengaruh di seluruh bagian kehidupan. Kami bawa setiap upaya terbaik pemerintah, Tuhan berkati dan Tuhan sertai, hikmat Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka juga dapat merespon situasi ini dalam pertolongan Tuhan. Tolonglah juga kami sebagai masyarakat, supaya kami juga boleh bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi wabah ini. Kami tekun dengan protokol yang ada, kami mengupayakan segala yang dapat kami lakukan. Dan di atas semuanya itu, kiranya Tuhan taruh dalam hati kami, hati yang mengasihi, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan terbaik untuk menolong, menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa dan permohonan kami, dan biarlah kami boleh terus menapaki hidup kami dengan baik, atas dasar kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Kami bawa seluruh hidup dan doa serta pergumulan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami mohon biarlah anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memelihara seluruh perjalanan hidup kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang ada, dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan menjaga perjalanan hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.